Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, betapa hatimu sungguh-sungguh secara total mencintai kami dengan mengorbankan dirinya sendiri bagimu dan bagi kami. Dan hal itu ditunjukkan oleh pesta Santa Teresa kanak-kanak Yesus hari ini. Bantu kami ya Bapa untuk bisa menyelami dan masuk kepada misteri cinta yang luar biasa itu. Sehingga kami bersedia mengorbankan, memberikan diri kami seutuhnya dan sesungguhnya. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini kita memperingati Jumat pertama yang dilambangkan oleh hati Yesus yang terluka karena dosa kita. Hati Yesus yang mengorbankan diri hidupnya seluruhnya menjadi korban cinta kepada Bapa. Dan itu diberikan contoh kepada kita hari ini Santa Teresa kanak-kanak Yesus. Seorang suster yang sangat-sangat sederhana, tetapi memiliki cinta yang sangat besar, menemukan cinta Yesus yang sangat besar dalam hidupnya. Dan pengalaman cinta yang begitu luar biasa itulah yang membuat dia berubah, membuat dia membalas cinta Yesus itu dengan seluruh dirinya. Ketika masih umur 15 tahun dia berkobar-kobar untuk masuk ke biara suster Karmelites, suster yang tertutup, yang ada di dalam, yang tidak melayani di luar. Meski dia tahu itu adalah untuk mengikuti kakak sulungnya Maria Pauline yang sudah masuk ke dalam. Cinta Yesus inilah yang ia temukan dalam surat Paulus kepada umat di Korintus, bahwa cinta segala-galanya. Di semua karya keutamaan, cintalah yang mengubah hidupnya. Di samping inti, dia menemukan inti kehidupan kekatolikan, tapi dia juga menemukan inti bahwa kehidupan itu sungguh berharga. Artinya apa? Saya katakan sungguh berharga, bahwa apapun kehidupan, apapun yang ia alami dalam kehidupan ini, itu adalah anugerah Tuhan, adalah anugerah cintanya. Jangan dikira bahwa Santa Teresa tidak mengalami penderitaan-penderitaan, sangat mengalami. Sebagai anak bungsu, dia ditinggal oleh ibunya dalam usia yang sangat muda, bahkan sejak dia dilahirkan. Karena setelah dia dilahirkan, ibunya menderita kanker payudara, maka dia diserahkan kepada saudari ibunya yang bersamaan waktunya juga memiliki anak yang kecil, sehingga ia disusui oleh saudari ibunya itu. Pada waktu itu belum ada susu formula. Nah, jadi kita lihat di situ ketika dia sudah sejak kecil dilepaskan dari ikatan, dari keterasingan dengan ibu dan bapaknya. Jadi dan terus pengalaman itu, ya, pengalaman kemudian dia ketika ibunya meninggal pada usia yang sangat dini, lalu dia diasuh oleh kakak sulungnya Pauline yang kemudian masuk biara. Dia kelepasan lagi, dia merasa kehilangan lagi. Dan saat itulah dia mengatakan, saya mau menjadikan Bunda Maria sebagai ibuku, sebagai pengganti ibuku sendiri, sebagai pengganti kakak Suster Pauline itu. Nah, jadi yang saya maksudkan apa, saudaraku terkasih? Apapun kehidupan kita, bagaimanapun kehidupan kita, entah baik entah tidak, itu adalah anugerah Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya diubah menjadi rahmat yang berlimpah. Maka kita tidak pernah boleh, sekali lagi tidak pernah boleh mengutuki hidup ini.
Perjalanan hidup Anda, perjalanan apapun yang sebesar apapun, seberat apapun, dijalani dengan penuh cinta. Nah tadi itu dia. Jadi menerima kehidupan, menemukan cinta, dan yang ketiga adalah sebagai anak dan bapa. Relasinya dengan Tuhan adalah relasi anak dan bapa. Dan kita tahu seorang anak yang tulus, yang tergantung, yang polos, menggantungkan hidupnya hanya kepada Bapa. Penyelenggaraan ilahi apapun. Dan jangan lupa ketika dia masuk biara, bapaknya juga sakit. Ya, bahkan dikatakan pernah masuk rumah sakit gila. Bayangkan, Anda bayangkan. Dan dia tidak pernah boleh berkunjung ke rumah. Tidak seperti sekarang. Waktu itu sangat keras, sangat ketat. Ya, dia mendengar bagaimana bapaknya kemudian wafat juga, menderita, kemudian dianggap gila. Jadi kita melihat bahwa kehidupan menjadi suci, kehidupan menjadi baik itu bukanlah sesuatu yang gampang, bukanlah sesuatu yang sederhana. Tapi pertama-tama belajar menerima kehidupan ini dengan tulus, dengan apa adanya. Ya. Karena Tuhan punya rencana apapun dengan hidup kita yang sekarang ini. Ya. Mungkin kita punya penyakit, mungkin kita punya problem dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, whatever, apapun juga. Ya, karena kita punya Bapa yang penuh cinta kepada kita, ya, penuh kasih kepada kita, penuh punya rencana yang indah dalam hidup kita. Nah, bagaimana kemudian kita mengolah, mengerti, memahami, dan mempersembahkan yang keempat, mempersembahkan kehidupan itu yang sedemikian tidak mudah itu kepada Tuhan. Dan ketika di biara pun dia bukan gampang juga, meskipun kakaknya menjadi priorin di rumah itu. Dia tidak dibebaskan dari segala sesuatu yang harus dijalankan, tidak juga. Dia juga mengalami penderitaan ketika suster priorinya si Gonzaga itu yang cukup keras dan cukup dalam tanda petik juga cukup kejam dalam tanda petik. Ya. Jadi kita lihat bahwa kehidupan yang sedemikian apapun juga asal kita persembahkan kepada Tuhan, ya. Dalam arti apa? Mempersembahkan kepada Tuhan. Dalam arti bahwa kita melibatkan Tuhan di dalam keseharian, kesederhanaan hidup sehari-hari. Dan itu yang disebut dengan little way. Jalan kecil Teresia. Jalan kecil Teresia adalah jalan yang seperti biasa apa adanya. Tetapi diberi semangat kasih kepada Tuhan. Diberikan semangat pengorbanan kepada Tuhan. Dan itulah jalan kecil. Saudara, Santa Teresia adalah santa yang sangat-sangat dicintai oleh banyak orang. Karena apa? Karena dia apa adanya. Tidak seperti jalan yang besar, yang agung, yang luar biasa. Seperti yang seringkali kita dengar kalau kita mendengar santo-santa besar. Tidak. Tapi jalan keseharian. Ketika dia mencuci, ketika dia berkebun, ketika dia ada di taman, ketika dia menjalankan sehari-hari dengan kasih. Jadi maka kita belajar melibatkan Tuhan di dalam keseharian hidupku. Mulai dari bangun pagi, bahkan mulai dari tidur sampai tidur kembali, itu semua adalah hidup di hadirat Allah. Ya. Dan itu bukan yang gampang, dan itu penting, tapi bukan yang gampang. Bagaimana kita melibatkan Allah di dalam keseharian, menemukan Allah di dalam apapun yang sedang kujalani ini. Dan itu bukan yang gampang. Saya yakin saya sebagai seorang karmelit yang menghayati hidup persaudaraan dan menghayati hadirat Allah di dalam segala sesuatu. Ya, karena dia melibatkan Allah dalam segala sesuatu, dalam apa yang kita lakukan. Ternyata bukan yang gampang. Ya, saya menemukan suatu cara kecil yang menurut saya adalah setiap hari mendoakan, setiap saat mendoakan, datanglah Roh Kudus. Mulut saya, pikiran saya, hati saya belajar mendatanglah Roh Kudus. Dan ternyata juga membantu. Setiap orang mempunyai cara masing-masing yang harus ditemukan. Tetapi ada keinginan dan kerinduan untuk menjalankan kehendak Tuhan. Dan itulah yang kemudian kita lihat dalam Teresia kecil. Dia mau hatinya itu hanya menjalankan kehendak Tuhan. Meskipun kita tahu dia punya ambisi, punya kerinduan yang luar biasa membara untuk merasul, untuk bermisi kemana-mana. Ya. Dan tidak terjadi. Dia ingin menjadi seorang pujangga gereja. Akhirnya juga tidak terjadi pada zamannya.
Dia ingin menjadi seorang imam, juga tidak terjadi pada zamannya. Tetapi semua itu kemudian apa yang terjadi? Kerinduan hatinya yang terdalam itu terpenuhi sampai sekarang dia menjadi pujangga gereja. Dia menjadi pelindung misi. Dia menjadi imam dalam arti mengorbankan, dia mengorbankan pengorbanan hidupnya, dirinya menjadi korban seperti Kristus dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, apa yang kira-kira dapat kita renungkan dalam diri Santa Teresa kanak-kanak Yesus? Terimalah hidup kita ini apa adanya. Ajaklah, bawalah Tuhan untuk terlibat dalam problem hidupku, apapun juga. Dan tentu saja dengan sukacita gitu loh. Karena Tuhan adalah Bapakmu, Bapak Anda, Bapak saya, Bapak kita. Ya. Jadi kalau seorang bapak pasti punya care, punya perhatian, punya cinta yang besar kepada anaknya. Ya saudara, mari kita bersyukur, bergembira, bersukacita dengan Santa Teresa kanak-kanak Yesus. Karena mau menjadikan hidup kita seapa adanya ini. Yang kita terima, yang kita syukuri. Dan Tuhan akan mengubah. Kalau kita mengizinkan diri kita dibentuk. Mengizinkan Tuhan untuk terlibat di dalam proses kehidupan kita. Apapun juga. Teresa tidak pernah dilepaskan dari segala penderitaan dalam hidupnya. Dan sama juga dengan Yesus. Semoga Anda dan saya dan kita semua semakin mengerti dan memahami dan menemukan jati diri kita sebagai orang Katolik. Kasih, penderitaan, kehidupan, ya, penyerahan hidup, dan pemberian diri dan karya misi. Sebelum dia meninggal, ya, dia mau mengatakan, nanti ke surga aku akan menaburkan mawar cinta kepada dunia. Dan itu seringkali terjadi pada orang-orang yang mohon dari Santa Teresa kanak-kanak Yesus. Sampai sekarang dia bekerja supaya orang mencium mawar cinta Allah, menemukan cinta Allah dalam hidupnya. Semoga Tuhan memberkati Anda, memberkati kita semua untuk menyerahkan diri kita seutuh-utuhnya kepada Yesus, kepada Tuhan. Tuhan memberkati Anda semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.